An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Wah, masya Allah ya. Abu Hurairah ku rajin wekel ya. Tidak kemana-mana kecuali ngikut kanjeng Nabi, di emperannya kanjeng Nabi, masjidnya kanjeng Nabi di emperan. Ya. Pokoknya santri yang mondok karo kanjeng Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sak temene wong lanang. Anna rajulan sak temene wong lanang. Ro'a iku ningali sapa si rajul kalban ing asu. Anjing ya. Ro'a iku ningali sapa rajul kalban ing asu. Yakulu Yakulu kang mangan sapa si rajul asara ing, maksudnya mangan iki jilati ngono ya. Asara ing tanah kang becek, lumpur lah katakanlah, tanah yang becek. Jadi ada tanah katakanlah becek loh ya. Becek itu artinya tanah yang ada air-airnya ya. Tidak ada airnya tapi tanah yang campur air, becek. Dijilati sama asu. Minal atosi krono arahe ngelakku haus. Minal atosi krono ngelak atau haus. Fa akhadha mongko njukut, mengambil ngalap ya. Fa akhadha mongko ngalap atau njukut ar-rajulu sapa wong lanang. Ar-rajulu sapa wong lanang khuffahu ing muzahe rajul. Muzah iku apa? Sepatu sing kulit. Cara sekian sepatu lah. Cara dulu ya sepatu dari kulit. Muzah khuffahu ing muzahe si rajul. Faja'ala mongko ndadekaken Faja'ala mongko tumandang. Faja'ala mongko tumandang sapa si rajul. Faja'ala mongko tumandang sapa si rajul. Yaghrifu iku atau hale nyibuk sapa si rajul. Nyibuk sapa si rajul lahu krana kaleb mau. Lahu krono rajul lahu krono kaleb bihi kelawan khuffahu mau khuffihi hatta arwahu sehingga nyegeraken sapa si rajul ing kaleb. Hatta arwahu sehingga nyegeraken dadi seger ya, nyegeraken sapa si rajul ing kaleb mau. Fasyakara mongko syukur ya, terima kasih ya. Fasyakara mongko syukur sapa Allah. Terima kasih artinya mesti ketika syakarallah artinya Allah membalas ya. Syukur sapa Allah lahu kadue rajul fa adkhalahu mongko nganjingaken sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga.
Jadi ada seorang laki-laki melihat asu, anjing. Ceritanya dalam sebagian riwayat menyebutkan pada saat laki-laki tersebut berjalan sangat panas. Tiba-tiba sangat panas. Kemudian si laki-laki tadi menemukan sumur. Laki-laki tadi kemudian leren istirahat di sumur tersebut. Minum, ya wis, katakanlah bebersih atau bagaimana di sumur tersebut. Tiba-tiba ada asu, ada anjing sedang menjilati lumpur. Ya. Sedang menjilati lumpur karena haus. Kemudian laki-laki tadi berkata dalam dirinya sendiri, wah, asu ini kehausan seperti halnya saya kehausan. Seperti halnya saya kehausan. Cuman kan posisi asu tidak bisa ke sumur. Kalau saya kan bisa. Akhirnya si laki-laki tadi pergi ke sumur, turun ke sumur, kemudian mengambil air dicibuk dengan menggunakan apa? Sepatunya tadi. Sepatunya tadi. Nah, bagaimana sampai si rajul tadi nyemplung sumur itu, si sepatu tadi dipegang menggunakan mulut, ya. Jadi otomatis kan kedua tangannya berpegangan gini ya, supaya naik. Nah, itunya dipegang dengan apa? Mulut. Naik ke atas. Kemudian si anjing tadi dikasih minum sampai seger. Sampai apa? Sampai seger. Nah, Allah tentu melihat, tentu mengetahui bahwa perbuatan ini akhirnya Allah balas dengan memasukkan si rajul tadi ke surganya Allah. Dimasukkan ke surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Tapi dengan catatan, dengan syarat iman. Berarti rajul ini adalah orang yang beriman, ya. Kalau tidak beriman, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Itu yang pertama, ya. Misalkan orang kafir ngamal seperti ini, nuru-nuru, ya tidak bisa. Catatan hadis ini, ya. Yang kedua, jangan meremehkan amal kecil. Jangan meremehkan amal kecil. Bisa jadi amal besarmu itu hilang gara-gara sifat riyamu, sifat sum'ah, sifat pamer, sifat lain sebagainya, ya. Tapi malah ada amal kecil yang benar-benar kamu ikhlas, yang menyebabkan kamu masuk surga. Jangan meremehkan amal kecil, ya. Dua. Yang ketiga, ini hadis contoh dan tidak bisa disamakan kayak contoh niru-niru ada anjing kehausan tak kayak supaya masuk surga. Tidak seperti itu, Mas. Belum tentu sampai ngasih minum anjing yang kehausan bisa menyebabkan masuk surga. Tapi yang dilihat adalah secara maknawinya. Artinya ketika amal kecil itu jangan diremehkan. Bisa jadi amal kecil tersebut menyebabkan kita masuk surga. Kebalikannya ini, ya. Dosa kecil jangan diremehkan. Bisa jadi gara-gara dosa kecil itu yang diremehkan menyebabkan kita masuk neraka. Kaderan dosa cilik baik, kaderan iki baik. Tidak bisa. Dosa kecil ketika diremehkan, dianggap ringan, maka menjadi dosa besar. Makanya kadang ada orang kok biasa-biasa saja, tapi dilalah pas wafat bagus, husnul khotimah. Oh, berarti ada amal ini. Ada amal yang tidak diketahui orang yang bagus. Entah itu amal kecil
atau amal besar. Ya. Jadi seperti itu, Allah itu yang membuat itu ya terserah Allah ya. Terserah Allah. Kadang orang kelihatan baik, matinya su'ul khotimah, naudzubillah ya. Kadang orang itu kelihatan jelek tapi matinya husnul khotimah. Kayak contoh misalkan ya, ada seorang laki-laki sering diceritakan ya, asli seorang pemuda yang di hadapan masyarakat itu perangainya, kelakuannya nggak baik, preman lah katakanlah. Dia kerjanya sebagai apa? Pencari kayu, mencari kayu. Tapi punya amal berupa ketika mencari kayu kemudian dijual, itu uangnya itu ditabung, disisakan. Selain untuk makan, umumnya ditabung, diumpulkan. Tiap tahun setiap Maulid Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan pakaian bagus, menggunakan apa? Wangi, kemudian masak banyak, undang-undang tonggo, mengadakan Maulid. Coba bayangkan, gara-gara Maulid ini ya. Akhirnya dia mati. Pas mati tidak ada orang-orang yang mau takziah atau ngurus dia. Kemudian ada suara tanpa rupa, ya ayyuhan nas uhduru hadhil janazah. Hadir jenazah iki, fa innahu min auliyaillah. Maka sungguhnya ini rajul yang tadi yang pandangan masyarakat ini jelek termasuk walinya Gusti Allah. Gara-gara amalnya apa? Maulid. Padahal di pandangan masyarakat orang tersebut orang jelek. Maka kesimpulannya, jangan pernah meremehkan amal kecil. Bisa jadi amal kecilmu itu menyebabkanmu masuk surga. Jangan meremehkan dosa kecil. Bisa jadi dosa kecilmu adalah menyebabkan masuk neraka. Ya, masuk neraka. Tapi amal semuanya bisa diterima. Tentu syaratnya harus iman, harus Islam. Sebesar apapun amal, kalau tidak Islam, tidak iman, ya maka seperti debu yang bertaburan, habaan mansuro ya, debu yang taburkan. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Paham ya? An Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahu a'lam bishawab.